Film Bertaut Rindu menceritakan pengalaman dua remaja, Jovanka dan Magnus, yang terjebak dalam konflik keluarga yang kompleks. Jovanka, yang mengalami perceraian orang tuanya, dihadapkan pada suasana yang tidak stabil secara emosional. Perpindahan ke Bandung bersama ibunya menggambarkan upayanya untuk memulai kehidupan baru, tetapi beban emosional dari perceraian tersebut terus membayangi. Sementara itu, Magnus hidup dalam tekanan keluarganya untuk meneruskan bisnis ayahnya. Meskipun ia memiliki impian untuk menjadi seniman, harapannya seringkali terpendam, yang berujung pada kesedihan dan ketidakpuasan yang mendalam. Kedua karakter ini menjadi representasi bagaimana masalah perceraian dan tekanan keluarga dapat mempengaruhi pencarian jati diri mereka di tengah konflik yang ada. Pertemuan mereka di sekolah baru menjadi titik awal bagi perjalanan emosional yang akan menguji satu sama lain serta memberikan dukungan dalam menghadapi luka batin masing-masing. Jovanka adalah karakter yang menggambarkan perjuangan seorang remaja dalam menghadapi perceraian orang tuanya. Selama film berlangsung, penonton dapat menyaksikan bagaimana Jovanka berjuang untuk berdamai dengan berbagai emosi yang muncul akibat situasi ini. Ia berusaha untuk terlihat ceria di depan teman-teman barunya, tetapi di dalam dirinya, dorongan untuk mengekspresikan kesedihan dan kecemasan membuatnya seringkali merasa terasing. Setiap interaksi yang ia lakukan dengan Magnus membantu dirinya untuk membuka diri dan lebih menerima kenyataan bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Melalui kebersamaannya dengan Magnus, ia menemukan kekuatan untuk mengatasi rasa sakit yang dirasakannya. Di sisi lain, Magnus adalah sosok pendiam yang terperangkap dalam harapan keluarga untuk mengikuti jalan hidup yang ditentukan oleh orang tuanya. Ia dihadapkan pada dilema besar, mengikuti impian untuk menjadi seniman atau memenuhi ekspektasi orang tua dengan masuk ke universitas di luar negeri. Seiring berjalannya cerita, Magnus belajar untuk mengekspresikan dirinya secara lebih terbuka. Hubungannya dengan Jovanka membantu membangun keberanian dalam dirinya untuk berbicara tentang impian dan harapannya. Doi menyadari bahwa meskipun ada tekanan dari orang tua, penting untuk memiliki dukungan dan kehadiran orang lain dalam hidupnya. Kedua tokoh ini tidak hanya memiliki kesedihan pribadi yang terpisah, tetapi hubungan mereka juga menggambarkan betapa pentingnya saling mendukung di tengah kesulitan. Melalui dialog yang emosional dan momen-momen intim, mereka saling memahami bahwa meskipun banyak luka yang harus diperbaiki, kehadiran satu sama lain memberikan motivasi untuk saling memperjuangkan impian. Film Bertaut Rindu mencoba menghadirkan kisah romansa remaja yang penuh gejolak, dengan nuansa cinta masa muda yang terasa kuat sejak awal. Penonton diajak masuk ke dunia remaja yang penuh tawa, kecanggungan, dan kerinduan yang belum selesai. Ari Irham tampil meyakinkan sebagai sosok Magnus yang misterius dan tenang. Aktingnya pas, membangun kesan karakter yang sulit ditebak namun menarik. Sebaliknya, Zara Adisti berhasil mencuri perhatian lewat perannya yang cerewet dan centil, memberikan keseimbangan dinamika dalam hubungan mereka. Sayangnya, beberapa dialog dalam film ini terdengar janggal. Kalimat-kalimat yang seharusnya menyentuh atau mengalir alami justru terasa kaku dan tidak pas secara timing, sehingga menimbulkan kesan canggung baik bagi karakter maupun penonton. Alur cerita berjalan lambat dan penuh teka-teki. Banyak adegan yang terkesan, terlempar begitu saja, tanpa penjelasan utuh, membuat penonton bertanya-tanya tentang maksud sebenarnya dari setiap momen yang dihadirkan. Hal ini diperparah dengan minimnya pendalaman konflik karakter, terutama tentang latar belakang keluarga Jovanka dan Magnus yang disebut hancur, namun tidak dijelaskan secara menyeluruh. Akibatnya, penonton kesulitan untuk ikut berempati dan larut dalam luka-luka batin para tokohnya.
kisah cinta antara Jovanka dan Magnus juga kurang tergali dengan baik. Meskipun keduanya diposisikan sebagai tokoh utama yang saling menyembuhkan, film ini gagal menunjukkan alasan kuat mengapa mereka begitu berarti satu sama lain. Hubungan mereka terasa terburu-buru dan tidak dibangun dengan emosi yang cukup. Dari sisi emosi, bertaut rindu seperti menaiki roller coaster, ada bagian sedih, lucu, membingungkan. Bahkan terasa cringe. Namun, ketidakteraturan ini membuat film terasa emosional tapi tidak utuh, naik turun tanpa arah yang jelas. Meskipun demikian, film Bertaut Rindu tidak hanya menyentuh perasaan pribadi, tetapi juga membawa isu kesehatan mental remaja ke permukaan. Perceraian dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi remaja, termasuk kecemasan, depresi, dan perasaan terasing. Jovanka dan Magnus mewakili generasi muda yang seringkali tidak mendapat ruang untuk berbicara tentang pengalaman emosional mereka. Adanya stigma terkait kesehatan mental seringkali menghambat remaja untuk mengakui dan mengatasi masalah emosional mereka. Film ini menawarkan gambaran jelas tentang bagaimana berbicara tentang perasaan dan menjalin komunikasi dengan keluarga dapat mengurangi beban mental yang mereka pikul. Pentingnya komunikasi antar generasi, komunikasi menjadi salah satu tema utama yang diangkat dalam film ini. Melalui interaksi antara Jovanka dan Magnus, serta hubungan dengan orang tua mereka, terlihat betapa pentingnya menciptakan ruang bagi dialog antar generasi. Orang tua seringkali berbicara dengan cara yang tidak selalu dapat dipahami oleh anak-anak remaja, sehingga terjadi kesenjangan komunikasi. Film ini menggambarkan dinamika ini dengan baik, mendorong penontonnya untuk lebih memahami perlunya mendengarkan dan memberi perhatian pada suara anak-anak di tengah konteks keluarga yang rumit. Pesan ini diharapkan dapat menginspirasi baik remaja maupun orang tua untuk lebih berani berkomunikasi secara terbuka. Dengan kisah yang emosional dan karakter yang relatable, Bertaut Rindu menggugah kesadaran tentang kesehatan mental dan pentingnya menjaga hubungan yang sehat dalam keluarga. Film ini memberikan kesempatan bagi penonton untuk berefleksi, apakah mereka sudah cukup mendengarkan suara anak-anak mereka atau memberi ruang bagi mereka untuk berbagi harapan dan ketakutan. Pentingnya peran dukungan psikologis dalam proses pemulihan luka batin menjadi pesan sentral yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Film ini berfungsi sebagai medium yang tidak hanya menghibur tetapi juga mengedukasi penonton tentang isu-isu kesehatan mental yang seringkali dipandang sebelah mata.